Yesus Tuhan, tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku, bersyukur. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapa-Ku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik. Yesus Tuhan, tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku, bersyukur. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapa-Ku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Katalah di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapa-Ku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Bapa-Ku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik. Bapa yang baik, Kau peliharaku sempurna. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di persekutuan doa pada saat ini. Bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu kepada kita untuk boleh menjalani hari-hari panjang pemberian Tuhan. Bahkan bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaharui terus-menerus kehidupan kita. Kita akan bersama-sama mendengar, merenungkan firman Tuhan, dan akhirnya mencoba untuk melakukannya. Firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang maha baik, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kami, Allah yang memperkenankan pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan baru,
dengan kesehatan baru, dengan semangat baru untuk kami boleh memasuki hari baru pemberian Tuhan. Bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu kepada kami untuk kami boleh duduk diam tenang, bersama-sama belajar memahami akan karya dan kehendak-Mu melalui firman Tuhan sebagian. Dan oleh sebab itu perkenankan kami mendengar, merenungkan firman itu dengan cermat, dan akhirnya coba untuk melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman pun Tuhan akan pakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya dari awal hingga sampai akhir ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu hadir ke tengah-tengah kami, mengurapi dan menguasai kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Ibu, Bapak, dan Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai 17. Perkenankan saya membacakan untuk kita semua. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang kasih Tuhan, berbicara masalah ikan. Dulu saya memiliki pengertian ikan itu ada dua jenis. Ikan air tawar dan ikan air asin atau ikan laut. Dan pemikiran saya pada waktu itu, ikan yang berada di lautan itu secara otomatis ya asin rasanya. Mengapa saya berpikiran seperti itu? Ya karena memang dia hidup berpuluh-puluh tahun di dalam air yang asin. Sehingga secara otomatis pemikiran itu menggelayut dalam diri saya, menguasai diri saya. Sehingga kalau kita mencari ikan di laut, entah itu cumi, entah itu tuna, ketika itu digoreng, ya otomatis ikan itu menjadi asin. Tetapi ternyata pemikiran yang seperti itu terbantahkan. Ikan yang hidup di air tawar maupun ikan yang hidup di air asin atau di lautan, ternyata rasanya tetap tawar. Yang menjadi pertanyaan tentu saja, mengapa sih ikan yang hidup di lautan atau ikan yang hidup di air asin itu tawar? Kenapa dia tidak terkontaminasi oleh asinnya air laut itu? Ternyata saudara-saudara, memang di dalam diri ikan ada sistem. Sistem itu dinamakan sel ion sites yang ada di dalam insangnya. Sel tersebut aktif bekerja memisahkan garam dari air laut yang diminumnya. Kemudian memompa garam tersebut keluar dari tubuhnya. Tentu bukan hanya itu. Selain ada sel ion sites, karena memang ikan itu hidup.
Kalau ikan itu mati, tentu sel ion sites ini tidak akan berfungsi sama sekali. Dan itulah sebabnya ikan yang berada di lautan, apapun itu jenisnya, tetap menjadi tawar. Dan karena dia hidup. Sebaliknya, ikan itu akan menjadi asin ketika ditangkap orang, lalu ikan itu mati dan diasinkan, dibuat asin, digarami atau direndam dengan air garam. Sehingga ketika ikan itu mati, fungsi sel ion sites itu tidak berfungsi lagi. Sehingga garam atau air garam itulah yang mengkontaminasi tubuh yang sudah mati itu. Menyerap garam-garam yang ada di sekitarnya. Sehingga lalu ikan yang tadinya tawar menjadi asin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa kait-mengkaitnya ikan asin, ikan yang tawar lalu menjadi asin dengan firman Tuhan pada pagi hari ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diungkapkan oleh Yohanes di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-15. Ada dua catatan penting dalam kehidupan kita. Yang pertama ada kata kasih, yang kedua orang yang melakukan kehendak Allah. Apakah lalu saya akan membandingkan ikan dengan manusia? Iya. Sebagaimana ikan itu hidup dan dia memiliki sel dalam insangnya. Manusia pun tentu memiliki sel dalam hidupnya. Ketika manusia hidup, manusia mengenal Allah, dia memiliki sel, yaitu kasih dan juga melakukan kehendak Allah. Oleh sebab itu orang yang hidup dan di sana ada sel kasihnya yang ada di dalam diri manusia, yang ada di dalam pemikiran manusia, di dalam hati manusia, itulah yang akan menggerakkan manusia untuk tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Demikian pun sel yang kedua, ketika manusia hidup, tentu dia memiliki sel untuk melakukan kehendak Allah. Sehingga dia tidak akan terkontaminasi dengan apa yang diungkapkan di ayat yang ke-16. Di sana tertulis keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Karena ketiga hal yang diungkapkan oleh Yohanes di dalam ayat yang ke-16 dikatakan bukan berasal dari Allah, tetapi itu berasal dari dunia. Sebuah catatan, tadi ikan yang hidup, dia memiliki sel, maka dia tidak akan terkontaminasi oleh garam. Demikian pun dengan manusia yang hidup dalam tanda petik, di mana di dalamnya ada kasih, di dalamnya ada melakukan kehendak Allah, taat akan Allah, maka dia tidak akan terkontaminasi paling tidak dengan apa yang diungkapkan di ayat yang ke-16. Tentu apa yang saya ungkapkan ini akan dikejar dengan pertanyaan. Bukankah manusia yang hidup di dalam dunia bisa melakukan apa yang ada di dalam ayat yang ke-16? Yaitu memenuhi keinginan dagingnya, keinginan matanya, serta keangkuhan hidup. Iya. Dan manusianya masih hidup loh Mas Rudi. Iya. Tetapi ingatlah, ketika sel kasih dan sel melakukan kehendak Allah itu bekerja di dalam diri manusia yang hidup, tentu semuanya itu akan tertangkal. Kecuali kematian. Loh, kok bisa manusia hidup kok mati? Iya. Mati rasanya, mati pemikirannya, mati hatinya, mati
kepekaannya. Sehingga manusia yang hidup tetapi mati hati, perasaan, pemikirannya tadi, fungsi kasih dan fungsi menaati kehendak Allah itu tidak berjalan dengan baik. Sehingga orang-orang yang mati rasa, mati hati, mati kepekaannya akan mudah terkontaminasi oleh keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Manusia tidak lagi mengindahkan kasih di dalam kehidupannya, karena di dalam hatinya ada keangkuhan, ada kesombongan, ada egoisme, ada keinginan-keinginan jahat, ada amarah, ada emosi yang meluap-luap. Sehingga tidak lagi bisa melihat kasih itu, bahkan tidak lagi mengerti bahwa di dalam kehidupannya harus dihidupi oleh kehendak Allah, oleh firman Allah. Apakah ini bisa terjadi ketika manusia terus-menerus datang ke gereja? Bisa saja. Ketika kehadiran ke gereja hanya sebagai sebuah formalitas, memenuhi kewajiban-kewajiban keagamaannya. Datang ke gereja sebagai sebuah kerinduan artinya menghidupkan jiwa yang lemah, jiwa yang rapuh. Datang ke gereja memuji, memuliakan nama Tuhan, berdoa, menggumuli firman Tuhan, itu menghidupkan sel-sel kasih dan menghidupkan firman Allah di dalam jiwanya. Sehingga ketika dunia ini hendak menguasai dengan keinginan dagingnya, keinginan daging banyak sekali, saudara. Kalau saya mengatakan ada judi online, ada pinjaman online, yang itu sering kali menjerat kehidupan manusia, atau keinginan mata, pengen melihat hal-hal yang indah-indah, sehingga melupakan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Keangkuhan, karena merasa diri lebih pintar, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih berkuasa, merasa diri lebih mampu menjalani hari-hari panjang. Ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, maka itu akan melemahkan segala sesuatunya, karena itu akan menguasai kehidupan kita. Sehingga pesan dari Yohanes, tentu dari Tuhan, mengatakan di ayatnya yang ke-17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kita diingatkan kembali bagaimana kita mampu menjalani kehidupan dengan baik. Bagaimana kita bisa melemahkan keinginan dunia, keinginan mata, keangkuhan dunia, yaitu dengan melakukan kehendak Allah. Dan ketika kita melakukan kehendak Allah, melakukan kasih di dalam kehidupan kita, dikatakan di sana kita akan hidup selama-lamanya. Karena di dalam jiwa kita, hati kita, pemikiran kita, kehidupan kita senantiasa dipupuk dengan kehendak Allah itu, dikobarkan dengan kasih itu. Sehingga saudara, kalau minggu kemarin saya atau bahkan di seluruh GKJ menggunakan tema hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan, tentu itulah yang akan kita hidupi bersama. Itulah yang akan kita laksanakan bersama. Kita hendak berproses di dalamnya. Karena bagaimanapun juga selama kita hidup di dunia, ada banyak sekali godaan, ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali rintangan yang tidak mungkin kita hindari. Kita tidak diharapkan untuk lari dari kenyataan-kenyataan hidup. Tetapi mari kita mencoba menghadapinya dengan tenang, menghadapinya dengan tegap berdiri. Dan tentu saja tadi, ayo
Godaan-godaan yang begitu kuat itu akan kita kalahkan, akan kita lawan ketika hati kita, ketika kehidupan kita dikuasai oleh kasih dan dikuasai oleh kehendak Allah. Sehingga kita dimampukan untuk mengalahkan semuanya itu, dan kita dimampukan untuk terus hidup di dalam Kristus. Jangan biarkan kehidupan kita seperti ikan asin. Terus kobarkan sel kasih dan sel mengikuti kehendak Allah, supaya kita tetap hidup. Hati kita hidup, tidak meredup bahkan mati. Pemikiran kita tetap hidup, tidak meredup dan bahkan mati. Jiwa kita berkobar-kobar. Lalu bagaimana caranya? Saudara, hadirkan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Perkenankan Allah berkarya, bekerja dalam diri kita. Jangan sampai kita menutupi hati kita dengan keangkuhan, dengan keinginan-keinginan pribadi, dengan keinginan-keinginan mata kita. Biarkan Allah bekerja, biarkan Allah berkuasa, biarkan Allah melingkupi kita, sehingga kita membebaskan diri dan Allah bekerja bagi kita. Kembali, selamat berjuang, selamat berproses. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Puji syukur senantiasa kami naikkan di hadapan-Mu, ya Allah. Kalau kami boleh memperhatikan apa yang menjadi firman Tuhan pagi hari ini, kami ditegur, kami dikuatkan, kami dipulihkan, untuk kami tetap menghidupi sel kasih dan sel mengikuti kehendak Tuhan. Sehingga kami tidak lagi terkontaminasi oleh keinginan dunia, keinginan daging kami, keangkuhan kami, keegoisan kami, kesombongan kami, kemarahan kami, niat untuk berbuat jahat. Kami hendak menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena memang kami tidak bisa hidup sendirian selama kami menjalani hari-hari panjang di dunia ini, ya Tuhan. Begitu kuatnya kuasa dosa, begitu kuatnya kuasa kegelapan yang mampu mempengaruhi kehidupan kami. Ketika kami membiarkan hati kami, pemikiran kami, hidup kami mati, maka kami akan terkontaminasi dengan mudahnya. Dan kalau kami terkontaminasi, artinya kami tidak akan pernah lagi memiliki kehidupan kekal, kehidupan selama-lamanya. Oleh sebab itu ya Tuhan, jangan biarkan keselamatan itu hilang. Kesempatan untuk memperoleh kehidupan kekal itu hilang. Tuhan, Engkau akan mengasihi kehidupan kami. Oleh karena itu, urapi, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menghindarkan kami dari berbagai macam kemalangan, kecelakaan, kehinaan, kehancuran hidup. Dan oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami membiarkan dan membebaskan jiwa kami untuk Engkau kuasai, untuk Engkau lindungi, Engkau jagai, Engkau sertai. Sehingga dengan demikian kami pun memiliki niat, kedagingan kami akan semakin kuat pada saat Tuhan berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Demikian pun kami berdoa pada saat kami lemah tak berdaya, pada saat kami mengalami sakit. Tolong Tuhan, Kau mengangkat sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami, di dalam jiwa kami. Saat kami sudah berserah penuh akan Tuhan, Tuhan bekerja. Tuhan bukan hanya sekedar mendengar, tetapi Tuhan menjawab doa-doa kami. Saat kami menangis,
Tuhan menghapus air mata kami, menjadikan kegembiraan, menjadikan kesedihan itu menjadi sukacita bagi kehidupan kami. Demikian pun saat fungsi tubuh kami mulai melemah, Engkau tidak membiarkan itu Tuhan. Engkau akan memberikan kekuatan baik fisik maupun mental kami, sehingga kami terus berpegang pada gagang salib itu. Jangan biarkan kami patah semangat. Jangan biarkan kami tenggelam oleh keterpurukan hidup kami. Bangkitkan kami, semangati kami terus ya Tuhan. Sebab kami tidak ingin kehilangan kesempatan untuk memperoleh keselamatan yang sempurna. Kehidupan gereja milik Tuhan, kehidupan bangsa dan negara kami, kehidupan keluarga kami ada dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau sanggup menolong kami. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan kami. Sebab tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Engkau sanggup melakukannya sebab Engkau penolong kami yang setia. Penolong kami yang tetap, penolong kami yang terus-menerus melawat kehidupan kami dan tidak akan membiarkan kami binasa. Di tengah-tengah perimpunan kami mohon berkat-Mu secara pribadi. Biarlah kami boleh memohon berkat di dalam doa pribadi kami. Sebentar lagi kami hendak mengakhiri persekutuan doa ini. Dan kami memohon ampun akan setiap kekurangan, pelanggaran, dosa, kesalahan kami di hadapan Tuhan. Dan inilah syafaat-syafaat kami, menyerahkan sepanjang kehidupan kami ke depan dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, dan mohon berkat Tuhan. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan bersama pada pagi hari ini. Biarlah kita dimampukan untuk terus berproses, terus berjuang menuju kepada kesempurnaan. Amin. Mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Bagaikan Raja Wali mengatasi